Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Timothy Baptista Putra Tadu dengan NPM 522-04-11177. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan Kakak Esa Rasendria 522-04-11198, Tegara Kasiwi 522-04-11-203, dan Trifonia Angga Pramatya dengan NPM 522-04-11204. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Saudara Tegara Kasiwi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Timothy yang setelah memberikan saya waktu dan tempat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk menyajikan atau membuat suatu halaman web, yang mana halaman web ini nantinya akan di-style atau disajikan dengan menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Lalu setelah terbentuk oleh HTML dan CSS, agar halaman web menjadi lebih interaktif, maka dibutuhkan yang namanya JavaScript. Berikut seperti yang sudah tampil di layar merupakan suatu contoh dari HTML, CSS, dan juga sedikit JavaScript di dalamnya. Pertama, di sini kami membuat suatu menu bar yang ada di atas yang sifatnya blok atau berada di posisinya secara tetap. Di sini pertama yang kami gunakan dalam menu ini adalah tag nav. Tag nav sendiri merupakan suatu tag yang biasanya berisikan tag-tag link yang ada di dalamnya. Di sini yang pertama ada label yang saya masukkan dalam tag nav ini. Label ini berisikan pengembangan web dan mobile. Lalu saya menggunakan list di dalamnya untuk membuat yang pertama ada beranda, lalu yang kedua ada tim, lalu yang ketiga ada tentang. Nah, pada menu tim, di sini saya menggunakan sesuatu yang disebut dengan drop down. Drop down dari tim ini berisikan tentang siapa saja anggota kelompok kami dan isinya adalah web profile dari anggota kelompok kami. Nah, setelah itu pada bagian head ini saya menambahkan judul yang tertera di sini adalah beranda. Lalu lanjut ke bagian body. Di sini saya dan kawan-kawan saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aside, lalu yang kedua ada block, lalu yang ketiga ada aside 2. Nah, untuk aside pertama, di sini kami membuat suatu class lagi yang berisikan widget. Nah, contoh widget yang pertama di sini kami menggunakannya sebagai deskripsi singkat mengenai kelompok kami, yaitu kelompok 9 dari tugas mata kuliah pengembangan web dan mobile, informatika kelas D. Nah, di sini jika kawan-kawan lihat, jika kita meletakkan kursor di widget ini, akan ada sebuah titik atau garis hitam. Jika kita keluar, itu hilang. Nah, ini disebutnya sebagai hover. Hover juga berlaku untuk yang menu di atas ini. Nah, ketika kita klik, maka akan ada background hover itu. Nah, lalu widget yang kedua dari aside 1 itu saya tambahkan anggota. Anggota kelompok kami dengan nama dan juga NPM-nya. Lalu kita beranjak dulu ke aside 2. Aside 2 ini saya menambahkan rekomendasi lagu belajar dan juga materi yang sudah diupload oleh Ibu dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan web dan mobile ini. Di sini saya meletakkan link dari rekomendasi lagu belajar. Apabila kita klik ini, maka akan muncul alert, yaitu Anda akan menuju youtube.com. Nah, ini adalah suatu contoh sederhana dari penerapan JavaScript. Jika kita klik di sini, maka dia akan berlari atau dilarikan ke youtube.com dengan rekomendasi lagu belajar. Lalu
Yang kedua, sama seperti materi ini. Jika kita klik, maka dia akan dilarikan menuju link yang sudah tertera materi di dalamnya. Lalu lanjut kita ke kelas blog. Kelas blog ini saya buat lagi sebuah kelas yang dinamakan dengan kelas konten. Di sini saya menambahkan 2 kelas konten. Yang pertama yaitu belajar HTML dan yang kedua yaitu belajar CSS. Yang mana ini merupakan referensi dari saya dan kawan-kawan kelompok saya untuk membuat web ini. Yang pertama ada konten belajar HTML. Di sini fotonya kami fullkan atau 100% dengan margin yang sedikit auto. Nah, di sini jika kita klik selengkapnya ini, maka sama seperti tadi akan muncul alert. Lalu jika kita klik OK, maka dia akan dilarikan ke sebuah situs tutorial HTML untuk pemula yang diakuni oleh petanikode.com. Lalu sama halnya dengan jika kita mengklik selengkapnya pada konten belajar CSS, maka dia akan dilarikan menuju ke link yang berisikan tentang materi-materi CSS yang saya dan kawan-kawan gunakan. Nah, lalu seperti yang tadi saya bilang, di sini saya menggunakan drop down dari menu tim, yang mana menu ini berisikan anggota-anggota kelompok dengan web profile masing-masing. Pertama, di sini ada Timothy Baptista Putra Tadu. Ini merupakan web yang ia buat, di mana di dalamnya tertera beberapa informasi mengenai dirinya, seperti biodata, more about me, pendidikannya, lalu juga ada sosial medianya. Lalu di sini ada Raka Esa Rasendria, di sini menampilkan foto, profil, lalu tentang dia, dan sosial medianya. Lalu ada punya saya sendiri, yang mana isinya berupa profil, pendidikan, sesuatu tentang dan dari saya, lalu ada soft skill, peminatan bidang, dan juga ada sosial media saya. Lalu yang terakhir ada Trifonio Anggap Pramatya. Di sini dia juga menampilkan biodatanya, about dirinya, dan juga sosial medianya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Trifonio Angga Pramatya mengenai web responsif. Kepada Saudara Trifonio Angga Pramatya, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Tegar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang web responsif. Web responsif adalah sebuah metode sistem web yang bertujuan untuk mengoptimalkan web jika web tersebut dibuka dalam berbagai ukuran layar. Contohnya, untuk ukuran layar kurang dari 960 pixel, resize layar Google Chrome sama dengan 250% dalam mode tablet. Sedangkan untuk ukuran layar kurang dari sama dengan 360 pixel, resize layar Google Chrome sama dengan 300% dalam mode HP. Yang pertama, label dihilangkan jika ditampilkan dalam mode HP dan tablet. Widget untuk mode tablet yang semulanya ada di sisi kanan dan kiri akan berpindah ke bagian tengah. Lalu, teks diubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu, ada dari kelas konten yang di-resize jadi 60% yang semulanya adalah 100%. Pada mode HP, widget dihilangkan, sehingga hanya ada kelas blog yang berisikan kelas konten. Sekian dari saya kembalikan ke Saudara Timothy. Terima kasih kepada Saudara Tegar Kasiwi dan Saudara Trifonio Angga Pramatya atas penjelasannya. Sekarang kita akan berlanjut kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian situs tentang yang akan dijelaskan oleh Saudara Raka Esa Rasendria. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Timothy atas waktu dan tempatnya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian situs tentang. Situs tentang ini dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom About Us yang terdiri dari deskripsi About Us itu sendiri dan juga 2 foto, yaitu foto pertama menampilkan kampus 1 UTY dan foto kedua menampilkan kosan di mana tempat kita tinggal. Nah, lalu kolom kedua menampilkan formulir. Kedua kolom dipisah menggunakan margin, kelas, dan juga aside agar lebih mudah diubah posisinya. Margin sendiri digunakan untuk memisahkan jarak antara kolom 1 ataupun kolom 2 dengan bagian luar tampilan tersebut. Dan tag class ini digunakan untuk mengelompokkan setiap elemen yang ada pada situs tentang ini agar lebih mudah diubah pada responsive CSS. Lalu tag aside ini mengubah penempatan kolom yang tadinya ada di bawah menjadi menyamping seperti yang kita lihat saat ini. Formulir ini tadinya ada di bawah dan ketika ditambahkan tag aside maka ia akan berpindah ke samping kanan. Nah, pada kolom form kami menggunakan tabel agar lebih rapi dan mudah diubah stylenya. Lalu tag field set untuk menghubungkan elemen-elemen yang ada pada kolom formulir dan mengelompokkan berbagai jenis data yang ada dalam formulir. Formulir kami menggunakan sistem formulir pada umumnya, yaitu sistem tag input. Formulir ini jika diisi akan mengirimkan pesan pada email kami, tapi berhubung karena emailnya belum dihubungkan, jadi formulir di sini hanya formalitas saja. Nah, ketika kita mengubah tampilannya menjadi tampilan tablet, maka formulir akan berpindah ke bawah. Nah, sama halnya ketika kita ubah tampilan layar ini menjadi tampilan smartphone, maka formulir akan pindah ke bawah. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Timothy. Terima kasih untuk Saudara Raka Esa Rasandria atas penjelasannya. Kami mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih.